Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jamalul Ajiz, NIM 2016 02 00732, Prodi Awal Usasia tahun 2016-2017. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Studi Analisis Akurasi Awal Bulan Ramadan pada Kalender Wahidiyah menggunakan metode hisab urfi dan hakiki. Adapun pembahasannya ini ada 7 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, batasan penelitian. Yang keenam, kajian pustaka. Dan yang ketujuh, metode penelitian. Langsung saja pada poin pertama, yaitu latar belakang. Saya mengambil judul Studi Analisis Akurasi Awal Bulan Ramadan pada Kalender Wahidiyah menggunakan metode hisab urfi dan hakiki. Ini tidak lain karena sering terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama di Indonesia dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Dikarenakan ada beberapa poin, ada beberapa penyebab terjadinya perbedaan. Salah satunya yaitu ibadah. Kenapa ibadah? Karena pada bulan Ramadan ada ibadah wajib, yaitu ibadah puasa. Sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi, Buniyal Islam alal khomsi, sahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wal haji was shaumi Ramadan. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 pilar. Yaitu 1, syahadat. Yaitu asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, berpuasa. Juga dipertegas di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu teknis penetapannya. Kenapa teknis penetapannya menjadi penyebab berbedanya pendapat? Karena mayoritas umat di Indonesia adalah umat Islam, yang mana telah terbagi menjadi beberapa kelompok atau ormas, di mana kelompok atau ormas itu sendiri memiliki kalender hijriahnya, hingga konsep dan ketetapan dalam menetapkan awal bulan mereka mempunyai konsepnya sendiri. Salah satunya Yayasan Perjuangan Wahidiyah, di mana Yayasan Perjuangan Wahidiyah mempunyai kalender hijriahnya sendiri, hingga konsep dan ketetapannya mempunyai konsepnya sendiri. Terus yang ketiga yaitu metode hisab urfi dan hakiki. Kedua metode ini sering menimbulkan perbedaan dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Dikarenakan hisab urfi dalam menentukan jumlah hari pada bulan Sya'ban adalah tetap 29 hari. Dan bulan Ramadan adalah tetap 30 hari.
Sedangkan hakiki, jumlah hari pada kedua bulan tersebut tidak tetap. Terkadang 29 hari, terkadang 30 hari, bahkan bisa jadi bergantian. Hal ini yang membuat saya ingin meneliti keakurasian kalender Wahidiyah dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Karena hasil perhitungan hisab urfi dan hakiki itu tidak sama. Ya. Terus selanjutnya pada poin tujuan rumusan masalah. Ini ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana metode yang digunakan kalender Wahidiyah dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Yang kedua, bagaimana keakurasian kalender Wahidiyah dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Terus dilanjut pada poin selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui metode dan keakurasian kalender Wahidiyah dalam menentukan awal bulan Ramadan. Lanjut. Pada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama, secara teoritis diharapkan memperoleh tambahan wawasan serta pengetahuan tentang penetapan awal bulan Ramadan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat nantinya. Terus yang kedua, secara praktis untuk memberikan informasi kepada masyarakat, juga memberikan informasi tentang sejarah dan keakurasian kalender Wahidiyah dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Diharapkan bisa menambah cara pandang masyarakat dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadan. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 3. Yang pertama, perhitungan awal bulan Ramadan. Yang kedua, menggunakan metode hisab urfi dan hakiki. Dan yang ketiga, kalender Wahidiyah. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian hisab. Yang kedua, dasar hukum hisab. Yang ketiga, macam-macam hisab. Pengertian hisab. Pengertian hisab berasal dari kata Arab, yaitu hasiba yahsibu hisban hisbanan, yang mempunyai makna perhitungan. Tetapi ada juga yang berpendapat, salah satunya Ibnu Madhur, beliau memberikan suatu definisi tentang pengertian hisab, yaitu keturunan dan cukup. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hisab yang bermakna perhitungan. Karena hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Kenapa? Karena posisi matahari sangat penting menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu sholat. Sedangkan posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda bulan baru dalam kalender Hijriah. Hal ini sangat penting, terutama dalam menentukan awal bulan Ramadan, karena menentukan awal masuknya ibadah puasa. Selanjutnya yaitu dasar hukum hisab. Hisab dalam menentukan awal bulan Ramadan ini berdasarkan hukum Al-Quran
Seperti dalam surat Yasin ayat 36, Asyamsu wal qamar bihisban, yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Terus dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wa samsa wal qamara bihusban. Dalika taqdirul ajijil alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya dia menyingsingkan pagi dan menjelang malam untuk beristirahat, dan matahari dan bulan untuk menghitung. Itulah ketentuan yang Maha Pengasih lagi Maha Mengetahui. Dasar hukum hadis sebagaimana sabda Rasul, sumu liru'yatihi wa abtaru liru'yati. Fa in gobi alaikum fa akmalu addata sa'bana salasina. Yang artinya berpuasalah kamu semua karena melihat hilal, dan berbukalah kamu semua karena telah melihat hilal. Bila hilal tertutup, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sa'ban 30 hari. Muslim dan Hurairah. Terus selanjutnya macam-macam hisab. Menurut Muhammad Al-Murtado di dalam bukunya, hisab dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hisab urfi. Hisab urfi adalah sistem perhitungan yang berdasarkan pada rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi selama 1 tahun. Dan ditetapkan jumlah hari setiap bulannya adalah tetap. 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap. Hisab ini juga menetapkan adanya daur ulang 30 hari. Setiap 30 tahun ini ditetapkan adanya 11 tahun kabisat atau tahun panjang. Pada tahun-tahun tersebut diantaranya tahun kedua, tahun kelima, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29. Terus hisab hakiki, yang kedua hisab hakiki adalah metode hisab yang berdasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Jumlah hari dalam tiap bulannya itu adalah tidak tetap dan tidak beraturan. Kadang-kadang dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Kadang-kadang juga bergantian seperti perhitungan hisab urfi. Terus pada poin terakhir yaitu metode penelitian. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan. Karena metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Terus yang kedua, sumber data. Sumber data ada 2. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Hal ini saya memperoleh data melalui observasi langsung di lapangan dengan mewawancarai Pak Yai Jamaji sebagai pegiat Lajnah Falakiyah Wahidiyah. Hingga saya mengetahui metode yang digunakan dalam keakurasian awal bulan Ramadan. Terus yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang secara langsung berkaitan dengan objek kajian untuk menguatkan data primer.
Yang saya ambil itu adalah dari buku-buku, jurnal, dan dokumen. Terus instrumen penelitian, ini ada 3. Yang pertama observasi, kedua wawancara, yang ketiga dokumen. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama observasi, yakni untuk mengetahui suatu keadaan atau kondisi di lapangan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Yang kedua wawancara, agar mengetahui segala informasi yang berkaitan erat dengan akurasi awal bulan Ramadan pada kalender Wahidiyah, yaitu dengan bertanya langsung kepada narasumber. Yang ketiga dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang saya perlukan untuk mendapat informasi yang belum saya dapati ketika mewawancarai atau narasumber atau observasi. Terus selanjutnya teknis pengumpulan data. Teknis pengumpulan data di sini ada 4 tahapan. Yang pertama transkrip wawancara. Yang kedua pengorganisasian. Yang ketiga pengenalan dan klasifikasi. Dan yang keempat penyimpanan data. Setelah melakukan semua tahapan, saya menyimpan data-data yang didapatkan untuk guna jika dalam proses analisis terjadi kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak tepat. Mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.